104,2 FM Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, balik lagi Dini hadir untuk edisi sore hari ini. Senang banget rasanya numpang-nampang kembali hadir ya, dan akan menghadirkan sosok yang pastinya akan kita ajak ngobrol di sini mengenai kiprahnya. Nah, sekarang nih di sore hari ini spesial ya untuk kamu yang mungkin penasaran banget dunia menulis itu seperti apa sih, terutama menulis novel loh ya. Nah, untuk sore hari ini kita bakalan ngobrol sama Kak Fira Safitri, seorang penulis novel asal daerah kita tercinta ini, dan dia sudah menghasilkan banyak buku sih ya. Beberapa di antaranya itu adalah mungkin udah banyak yang baca, ada Remember Amsterdam dan juga New York After the Rain. Dan yang terbaru nih adalah bukunya yang sudah keluar ya untuk saat ini, judulnya Dia Tidak Boleh Tahu Aku Mencintai Dia. Aduh, penasaran banget sih sama novel-novel ini semua ya. Seperti apa teknik penulisan novel itu? Kita akan langsung sapa dulu Kak Fira Safitri. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Kak Fira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana, lagi sibuk apa sih sekarang ini? Kalau ditanya sibuk, lebih ke urusan akademik ya, sama parenting juga. Oke. Dan ya sambil curi-curi waktu buat nulis lagi. Nah itu dia, kok seru sekali sih. Kebanyakan mungkin yang kemarin mager di rumah tuh ya, Kak Fira bisa menulis dan bisa menghasilkan sebuah karya loh. Buku terbaru udah launching ya? Harusnya sih hari ini ya. Udah mulai beredar di toko buku sih hari ini. Oke, jadi udah beredar di Gramedia tepatnya ya? Iya. Oke deh. Tapi sebelum kita ke novel terbaru ini ya Kak Fira ya, mungkin Dini pengen tanya flashback dulu gitu ya. Awal-awal Kak Fira menulis itu pas kapan sih sebenarnya, dan kenapa tertarik dengan dunia menulis, terutama menulis novel? Kalau untuk menulis sih sebenarnya dari tahun 2000 ya. Jadi bisa dibilang kiprah dalam dunia penulisan itu udah sekitar 20 tahun. Waduh, iya itu dari ya? kelas 2 SMP ya. Kalau ditanya kenapa menulis, bingung juga ya, karena because why not gitu ya. Karena aku tuh kayak nggak punya alasan untuk nggak menulis sih ya. Mungkin saya lebih ke self healing as terapi gitu. Karena saya juga tahu, kita juga tahu bahwa menulis itu juga salah satu cara mengekspresikan ide ya, mengembangkan gagasan, dan yang paling penting itu menyalurkan bentuk-bentuk emosi, dan mungkin itu sih yang menjadi salah satu alasan kenapa menulis di awal ya. Jadi itu lebih ke kayak apa ya, kayak hobi gitu, atau emang pengen jadi cita-citanya memang sudah pengen menjadi penulis terkenal atau gimana? Enggak ya? Tapi kalau misalnya dibilang hobi juga setiap hari juga nulis gitu ya. Jadi kayak memang salah satu self healing, terapi aja sih. Karena memang apa sih rasanya tuh kayak motivasinya itu memang untuk menyelesaikan cerita aja, karena harus diurai juga gitu ya, supaya kepala nggak penuh dan tersimpan cuma-cuma gitu. Iya juga ya. Sekarang itu gimana kalau yang lagi mumet-mumet langsung nulis aja ya? Biasanya sih seperti itu, cuman kadang kalau mumet juga lebih baik mending nggak nulis deh. Karena nggak bisa dipaksain. Iya. Tapi Kak Fira biasanya kalau hobi menulis itu juga didasari oleh hobi membaca ya nggak sih? Ngaruh nggak? Betul sekali. Betul. Memang harus membaca, karena bisa dibilang awalnya juga saya tertarik dunia penulisan karena memang sering membaca ya. Dari kecil memang sudah akrab, familiar dengan buku gitu ya. Setiap orang tua juga kalau keluar daerah gitu biasanya pulangnya juga bawain buku, karena pada saat itu memang di Lombok belum ada toko buku ya. Nggak seperti sekarang, mungkin sudah ada Gramedia dan semacam. Oke, jadi dari kecil memang sudah sering dibeliin buku, sering baca buku. Iya. Itu dari kecil memang sudah sering baca novel atau baca komik dulu atau gimana? Yang pertama itu mungkin komik ya. Biasanya komik, lalu itu komik yang Jepang sekitar tahun 93-an. Itu dari mulai serial cantik, serial misteri, sampai akhirnya berlanjut ke R.L. Stine yang Goosebumps-nya gitu ya. Lalu waktu SD juga, sampai kalau diingat-ingat tuh saya kayaknya mulai mengenal Kahya Gibran itu saat SD ya. Waduh. Itu padahal menjadi bacaan sebenarnya bacaan dewasa gitu ya. Tapi memang orang rata-rata di keluarga itu memang akrab dengan buku ya, dekat dengan literatur. Jadi
Kadang-kadang bacaannya tante juga saya baca, bacaan yang ada di sekitar aja gitu. Tapi memang paling banyak komik ya, karena itu sangat mengasah imajinasi. Anak SD zaman dulu. Gitu. Iya sih ya, komik itu udah andalan banget. Dan dulu pakai nyewa segala nggak sih? Oh iya, dulu rental komik itu kayaknya sesuatu yang prestige banget gitu, apalagi punya kartunya ya. Nah, terus harus dibalikin tepat waktu loh. Iya gitu. Jadi memang waktu SD itu memang dari komik dulu, lalu SMP mungkin beralih ke novel gitu ya. Dari yang tema berat sampai yang benar-benar ringan gitu, semua aja. Oke, jadi Kak Fira ini udah sering hobi membaca emang dari kecil ya, dan semua ternyata dibaca. Sampai karya Khalil Gibran pun dibaca. Waduh, makanya kadang kalau dibaca umuran anak kecil gitu. Iya loh, hebat banget itu ya. Tapi Kak Fira memang cenderung karena ini yang sudah terbit adalah bukunya novel gitu ya. Itu memang cenderung suka baca novel, apalagi nih genrenya romance gitu kan. Itu bisa diceritain nggak sih? Ada tekniknya sendiri, belajar sendiri atau memang otodidak atau gimana? Kalau menulis sih lebih otodidak ya, memang betul-betul tidak berguru pada siapapun gitu. Jadi pure memang hanya ingin membaca yang belum pernah ditulis sama orang gitu. Dan kebetulan ide banyak, ya udah cobain tulis gitu. Tapi sebenarnya sih gimana ya, kalau ditanya tentang masalah menulis itu sendiri sudah menjadi bagian sehari-hari sekarang gitu. Sampai akhirnya, karena memang dari awal itu self therapy dulu sih ya, dari membaca gitu, menemukan kepuasan di sana. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul menulis itu karena tahu saya punya ide nih, ini sesuatu yang pengen saya share ke orang lain. Karena membaca cerita seorang penulis itu sama dengan membaca pikiran penulis itu. Ya. Itu sih. Dan kalau masalah genre itu sebetulnya tidak sengaja ya. Karena pada dasarnya sih saya menulis genre apapun gitu. Saya saya agak keberatan kalau di kotak-kotakan Fira Fitri itu menulis genre romance gitu. Enggak sih gitu, karena kalau ditanya passion saya sebetulnya itu sebetulnya ada pada genre horor ya. Jadi itu sangat bertolak misteri belakang ternyata gitu, terus. Iya, jadi sangat bertolak belakang gitu. Tapi kembali lagi gitu, pada saat itu memang saya berusaha untuk mainstream dulu nih, kita cobain mainstream dulu nih. Seperti apa sih yang sesuai dengan target pasaran? Ternyata pasaran itu memang lebih banyak jatuhnya ke romance gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah akan stick di romance, enggak gitu. Pada dasarnya saya menulis genre apapun gitu. Kita tunggu aja nanti karya-karya selanjutnya ya, apalagi yang ada horor-horornya, misteri kayak gitu. Kayaknya Dini, waduh, lagi ongoing project ini. Oke deh, kita tunggu nantinya Kak Fira ya. Oke, tapi tadi ngomongin soal pasar lagi nih ya. Jadi gimana sih ceritanya Kak Fira? Bagaimana menulis apapun itu, kata Kak Fira ya, genre apapun itu, sehingga bisa menarik dan bisa akhirnya ke publisher, itu seperti apa ceritanya Kak? Sebenarnya mungkin dari awal yang hanya sekadar dibaca oleh teman-teman ya, hardcopy-nya gitu. Sama sekali belum terpikir untuk ke penerbit gitu. Apalagi pada saat itu menulis sangat idenya mungkin cukup idealis ya. Jadi beberapa kali penolakan ya. Jadi saya nggak langsung diterbitkan ya, jadi butuh beberapa kali tempaan penolakan. Nah itu dia, biasanya kan gitu ya. yang jadi tahu kalau nggak instan kan, kalau misalnya penulis-penulis besar gitu katanya sih mereka harus ditolak dulu berdarah-darah, akhirnya diterima. Berdarah-darah banget itu. Betul-betul tidak ada yang instan. Itu ceritanya gimana Kak? Ya, maksudnya penolakan itu justru yang membuat saya terus tidak menyerah, jadi terus-terusan mengasah gitu. Penasaran jadinya, otomatis penasaran apa sih yang membuat ditolak, karena yang namanya surat penolakan itu tidak disertakan dengan alasan penolakannya ya. Kebayang dong kalau penerbit yang setiap hari harus menerima ribuan naskah gitu, apa iya gitu harus disertakan dengan alasan penolakan. Itu kan terlalu muluk ya. Sampai akhirnya penolakan-penolakan itu yang membuat saya terus-terusan menulis apa sih yang kurang, itu saya coba benahi, apa yang kurang saya benahi, sampai akhirnya mantap di tahun 2014 keluar yang tahun 2005 dulu itu novel pertama. Jadi saya jadi terbit pertama, novel pertama tuh tahun 2005. Itu buku apa Kak? Waktu SMA tuh. Itu apa, kayak teen lead gitu atau novel langsung atau gimana? Lebih ke teen lead ya, mungkin pada saat itu memang selain yang memang marak pasaran teen lead, karena memang pada saat itu saya juga masih istilahnya masih remaja ya, jadi kayak masih meraba-raba dunia literatur remaja.
Jadi gitu, jadi Teen Lead ini langsung bisa tembus diterbitkan akhirnya. Iya, ya namanya waktu itu sih karena penulis amatir ya, bawaannya itu kayak pengen diterbitkan siapapun penerbit yang menghubungi duluan, ya udah terbitin di situ. Jadi padahal sebenarnya untuk mengirim naskah itu juga punya etika ya. Harusnya sih tidak perlu mengirim seabrek-abrek ke semua penerbit, sebetulnya enggak, harusnya satu persatu gitu, karena ya itu berbenturan ini dengan tips etika. Loh Kak Fira, ini tips ya, ini tips juga untuk yang mungkin ingin diterbitkan naskahnya. Iya, karena memang untuk penilaian dari penerbit itu kan butuh waktu pertimbangan penerbitan itu kan memang memakan waktu lama ya, apalagi setiap penerbitan itu juga memang punya kebijakan tersendiri. Ada yang menunggu selama 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun seperti itu. Gitu. Jadi ya sambil menunggu, ya itu tetap berusaha produktif aja. Jadi tetap berusaha dan walaupun ditolak beberapa kali harus tetap ya untuk mencari kira-kira apa kurangnya dan memperbaiki diri dan akhirnya bisa kayak Kak Fira Safitri ya, bukunya udah terbit langsung di penerbit besar juga sih Kak Fira ya kan. Nah kita ngobrolnya langsung, salah satu penerbit besar dan kita ngobrolnya langsung untuk 2 novel sebelumnya nih. Ini juga genrenya kan romance ya Kak Fira ya. Iya. Dan kalau Dini lihat juga dan kalau Dini baca juga nih tanggapan dari para readers juga itu mereka kayak yang amazed juga gitu. Wah ternyata ada loh penulis Indonesia yang menulis genre romance tapi ceritanya settingannya setting luar gitu. Itu seperti apa sih menggali atau mengasah bakat menulis seperti itu Kak? Sebetulnya sih bukan dilihat dari setting ya, cuma kebetulan warna ceritanya lebih cocok di luar aja sih, seperti itu. Mungkin kalau orang yang membaca cerita saya pasti dia berpikir itu sebagai bentuk novel terjemahan ya, karena cenderung kaku. Padahal sebenarnya bukan terletak pada memang pemilihan diksinya itu memang cenderung kaku gitu. Padahal sebenarnya saya hanya berusaha untuk tetap stick berkiblat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. EYD ya. Iya, jadi sebetulnya untuk bisa mantap di penulisan yang sudah stabil, bukan stabil juga sih. Jadi dulu kan untuk bisa tetap pada stick pada genre romance ini gitu, tidak. Kalau sekarang mungkin kiblat EYD itu betul-betul menjadi pertimbangan saya ya, ingin mengembalikan bahasa Indonesia itu ke jalan yang benar gitu. Karena kalau dulu kan waktu masih nulis Teen Lead itu lebih ngalir aja gitu bahasa yang bahasa remaja gitu, masih pakai lo gue gitu. Sementara saya melihat kadang-kadang mungkin karena terbiasa membaca Teen Lead gitu, jadi saya merasa kosakata saya yang kosakata yang sebenarnya dari bahasa Indonesia sendiri itu sangat-sangat minim gitu ya. Umpama misalnya kata sekedar gitu ya, ternyata di KBBI itu sekadar, atau misalnya terlanjur itu ternyata telanjur. Jadi kalau saya masih stick pada Teen Lead, kadang-kadang saya tidak mempunyai arah, dalam arti saya nggak punya pegangan nih mesti nulis pakai kata yang seperti apa ya. Kalau tuh benar-benar menulis kalau atau pakai kalau gitu. Sampai akhirnya mantap di teknik penulisan seperti ini, jenis warna tulisan seperti ini juga membutuhkan pertimbangan panjang gitu ya, sampai akhirnya benar-benar matang seperti itu. Jadi memang benar-benar kalau ada KBBI kan otomatis dia menjadi kiblat tulisan saya. Oh iya, kata yang membuat saya rancu atau misalnya ada yang makna ambigu, cukup KBBI aja. Itu menjadi kiblat penulisan aja sih sebetulnya. Jadi bukan masalah salah setting atau apa gitu, tapi memang karena saya melihat peluang aja kayaknya warna naskah ini lebih cocok di luar. Aduh tapi keren banget loh. Iya bener banget. Jadi kalau baca novelnya Kak Fira ini kayak novel terjemahan loh, kayak novel luar gitu. Iya. Padahal niatnya sebenarnya untuk mengembalikan bahasa Indonesia itu ke jalan yang benar. Luar biasa. Itu ya misinya di situ sebenarnya gitu, bahwa ternyata salah satunya misinya Kak Fira Safitri ini menulis dengan sesuai dengan ejaan yang benar gitu kan. Kak Fira. Kak Fira, jadi 2 novel terakhir ini terbitnya berapa tahun dari
rentang jaraknya ke novel yang terbaru? Jaraknya itu 4 tahun ya, karena 4 dari tahun. Remember Amsterdam terbit 2016, sementara Dia Tidak Boleh Tahu Aku Mencintai Dia ini tahun 2000. 2020. Jadi sebetulnya bukan dibilang comeback juga ya, tetapi memang sempat vakum beberapa lama ya. Jadi 2016 itu memang kan baru balik tuh studi dari luar, balik ke sini, ternyata menyesuaikan dengan ritme pekerjaan di sini juga ternyata tidak mudah ya untuk bisa membagi waktu dengan rutinitas menulis. Karena Kak Fira ini ternyata punya profesi lain loh. Seorang penulis, dia punya profesi tetap, seorang dosen. Iya, bagaimanapun juga kan harus mendahulukan profesi utama ya. Seperti itu. Jadi ternyata harus mengikuti ritme pekerjaan yang membuat sulit membagi waktu dengan rutinitas menulis sih gitu. Jadi ada waktu, padahal sebetulnya cerita Dia Tidak Boleh ini memang terbit tahun ini 2020, tapi sebenarnya selesainya itu sekitar tahun 2018 ya, kalau nggak salah sih tahun 2018. Jadi ini tahun 2018 akhir. Ini naskahnya ditulis total itu berapa lama sih naskah untuk novel terbaru yang Dia Tidak Boleh Tahu Aku Mencintai Dia ini ditulis dari sejak kapan, Kak? Sebetulnya sih setiap menyelesaikan satu naskah gitu, saya pasti langsung berpikir untuk membuat naskah yang lain ya, karena yang namanya ide itu tidak habis ya, tidak ada habisnya gitu. Jadi saya bingung dengan orang-orang yang berpikir bahwa kehabisan ide nih seperti ini. Alhamdulillah sih saya sejauh ini belum pernah yang namanya stuck dengan satu ide gitu. Jadi kadang-kadang bahkan di saat menulis satu naskah A, ide lain muncul gitu kan. Jadi ada baiknya ketika saya berhasil menyelesaikan satu naskah, dalam jarak waktu beberapa lama, biasanya saya langsung melanjutkan naskah yang selanjutnya. Gitu. Kalau ditanya, sebetulnya dari jarak Remember Amsterdam selesai pun saya langsung menulis Dia Tidak Boleh ini. Jadi sebenarnya Dia Tidak Boleh Tahu Aku Mencintai Dia ini sudah mengalami beberapa pergantian judul ya. Karena setiap naskah itu memiliki lika-likunya sendiri ya, memiliki perjuangan sendiri. Jadi salah satunya yang Dia Tidak Boleh ini bisa dibilang tahun 2016 ditulis, lalu balik ke Mataram, selesai tahun 2018. Selesai tahun 2018. Itu dan ada pergantian judul. Pergantian judul dan tidak sekali selesai ya. Jadi ada rentang waktu untuk penerbitan pun tuh mengalami beberapa tahap ya, dari mulai revisi gitu, revisi lalu proofreading gitu. Kalau misalnya ada yang selesai kita cut lagi gitu, ada yang dihilangkan lagi gitu. Jadi benar-benar setiap naskah itu punya prosesnya sendiri yang berbeda-beda gitu. Ada setiap naskah itu memiliki dramanya sendiri gitu. Dan salah satunya Dia Tidak Boleh Tahu Aku Mencintai Dia ini juga sampai harus mengalami beberapa pergantian judul. Waduh, luar biasa ya. Itu. Ternyata memang ada ceritanya di setiap naskah sih ya. Tapi luar biasa loh kata Kak Fira tadi, nggak pernah kehabisan ide untuk menulis, sehingga ketika menulis satu naskah untuk satu buku, satu naskah, itu bisa untuk menulis naskah yang lainnya. Ini kira-kira idenya muncul dari mana sih Kak Fira? Apalagi beberapa novel Kak Fira ini settingnya itu kan setting luar ya, luar negeri gitu. Dan digambarkan itu benar-benar terasa bahwa tokohnya itu benar-benar di situ gitu. Dan bagaimana cara menulis sehingga kita bisa menggambarkan situasi atau suasana yang sama dengan apa yang ditulis gitu, dengan tempatnya yang seperti nyata. Untuk inspirasi ya, mungkin ini lebih ke inspirasi ya. Kalau inspirasi baik tentang penokohan, alur, konflik ataupun setting, kalau ditanya inspirasi dari mana, sebetulnya saya tidak pernah benar-benar mencari inspirasi ya, karena memang seringnya ide itu yang tiba-tiba singgah sendiri gitu, dari hal-hal yang kecil. Saya mendengarkan lagu, menikmati kopi, ya biasalah ya, itu writer stuff banget, menikmati kopi, menyimak hujan, itu sesuatu yang umum bagi penulis, itu sangat familiar gitu ya. Terkadang melihat profil figur tertentu, atau mungkin biasanya pada saat membaca artikel tertentu, itu biasanya yang namanya ide tuh udah datang gitu aja gitu. Terus masalah setting itu biasanya tuh belakangan ya. Biasanya kadang-kadang juga nama dulu yang muncul duluan. Jadi nama tokohnya nih. Jadi kadang-kadang belum ketemu sama premis ceritanya seperti apa, tapi kita sudah mantap, kayaknya bagus nih namanya ini gitu. Tapi gimana ya ceritanya dia gimana ya, tanggung jawab dan masa depan dia di dalam cerita ini ngapain ya gitu. Kadang-kadang nama dulu. Jadi benar-benar
yang namanya ide itu muncul dalam konsep-konsep tertentu ya, baik setting ataupun tokohnya, penokohan, alur konfliknya gitu. Dan tugas saya sebagai penulis itu sebetulnya hanya connecting the dots gitu, hanya menghubung-hubungkan satu sama lain gitu. Oke, tapi itu nggak mudah kan Kak Vira? Maksudnya kalau Kak Vira sendiri itu apakah dalam proses menulis ini ada kerangkanya dulu gitu sebelum akhirnya diketik di naskah atau gimana? Iya, karena memang setiap penulis itu memang memiliki tahap dan proses yang berbeda-beda ya saat menyusun naskah. Gitu. Kebetulan saya tidak pernah menyusun kerangka penulisan. Kenapa? Karena seringkali saya membuat kerangka penulisan naskah pada saat eksekusi itu justru meleset dari kerangka penulisan itu sendiri gitu. Jadi gitu. Tapi pada dasarnya kalau untuk penulis pemula memang saya sarankan untuk membuat kerangka penulisan ya. Jadi tidak karena pada saat nanti menulis itu ya diharapkan kerangka itu tidak untuk membuat kita tetap untuk di dalam track seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi sih memang tidak pernah membuat kerangka penulisan ya, karena biasanya pada saat menulis saya memang menunggu-nunggu kapan tokoh-tokoh dan situasi ini memberi saya kejutan gitu di tengah jalan pada saat saya menulis gitu. Hanya menempatkan tokoh pada satu situasi gitu. Selanjutnya bagaimana tokoh-tokoh itu memulai narasi atau dialog gitu, itu yang membuat saya bukan terpancing juga sih, maksudnya lebih seperti mencari-cari ini seperti apa ya kelanjutannya. Saya hanya menempatkan mereka pada satu situasi gitu. Selanjutnya saya cukup melihat dialog dan interaksi para tokoh aja sih sebenarnya. Dan selanjutnya ngalir aja gitu ya, dan nyambung akhirnya. Kak Vira, tapi kalau soal tokoh ini, Kak Vira ini punya apa ya, kayak kita biasanya kalau menulis punya figur tertentu misalnya siapa gitu, wah kayaknya ini tokoh ini gitu, atau menganalisa tokoh itu seperti apa kalau dalam novel? Kalau menulis novel itu mungkin ya salah satu bisa dibilang mungkin subjektif juga sih ya. Tapi salah satu keunggulan penulis itu ya, dia mampu membaca karakter loh seseorang pada saat pertemuan pertama atau misalnya pada saat cukup melihat fotonya saja. Ya mungkin ini hanya penilaian tidak berdasar ya, tetapi memang cenderung gitu ya. Cenderung seperti bisa membaca itu ya. Karakter aja. Nah, itu dia ya. Terbiasa menyelami karakter gitu. Dan kebetulan pada saat membuat tokoh-tokoh novel, umumnya tuh saya memang memiliki figur-figur yang bisa dibilang yang menjadi trigger saat menciptakan penokohan seperti itu gitu. Ternyata memang ternyata bisa juga mungkin karena terbiasa membaca karakter orang juga. Atau membaca karakter karena memang gini juga sih, kadang-kadang wajah ya, baik mungkin secara physically ya kita lihat bertemu langsung, atau mungkin dari gambar gitu ya, dari profil gambar-gambar di artikel gitu. Kadang-kadang yang namanya satu wajah seseorang itu justru menyimpan ceritanya sendiri gitu. Nah, berarti ini bisa dibaca nih. Kadang-kadang penulis itu salah satu tantangannya adalah membaca, bagaimana cara membaca karakter cerita yang muncul dari entah ekspresi atau misalnya bentuk profil wajah figur-figur itu gitu sebetulnya. Jadi memang harus ada keahlian membaca karakter seseorang juga ya untuk bisa menulis sebuah novel. Writer staff banget sih, kecenderungan penulis biasanya seperti itu. Iya. Jadi Kak Vira, kita bakalan ngobrolin soal novel terbarunya Kak Vira ya, yang Dia Tidak Boleh Tahu Aku Mencintai Dia ini. Penasaran banget seperti apa sih novelnya. Tapi nanti ya kita ke lagu dulu, boleh? Kita ke lagu dulu untuk Sahabat Kreatif juga. Diinformasikan nih, hari ini Kak Vira bakal membagikan 2 novelnya, yeay. Tapi harus menjawab soal dari Kak Vira ya. Jadi nanti bakalan ada kuis untuk 2 orang. Iya, pertanyaan. Pertanyaan terbaik. Iya, betul. Dan pastinya untuk yang ingin bertanya nanti bertanya yang sebaik-baiknya. Nanti Kak Vira bakalan pilih siapa yang berhak untuk mendapatkan novel terbarunya Kak Vira ya. So kita ke lagu dulu. Stay tune terus di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Hey kamu yang ada di depan sana, kenalan dong, siapa namamu?
Jamu begitu manis menggoda, membuat aku lupa dan gila. Ingin aku segera meminangmu, lalu jadikan kamu yang kedua. Namun sayang itu bukan gayaku, oh sayang. Aku mampu terbang ke angkasa, akan ku petik bintang, jadikan hiasan kamarmu. Akan ku selam di lautan terdalam di dunia. Ku cari mutiara terindah untuk dirimu. Meminangmu, lalu jadikan kamu yang kedua. Namun sayang itu bukan gayaku, oh sayang. Aku mampu terbang ke angkasa, akan ku petik bintang, jadikan hiasan kamarmu. Terdalam di dunia, ku cari mutiara terindah untuk dirimu. Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh dong. Mau nanya apa emangnya? Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan. Oh ya? Terus? Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak? Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Pro 2 104,2 FM. Sahabat kreatif, balik lagi ya. Kita masih di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Dan kita masih ngobrol sama Kak Fira Savitri, penulis novel kita, kebanggaan kita. Halo Kak Fira. Iya, Kak Fira, kita sampai tadi ngobrol mengenai novel terbaru Kak Fira ya, yang judulnya Dia Tidak Boleh Tahu
bahwa dia mencintai apa sih? Panjang Dia banget tidak ini boleh tahu judulnya. aku mencintai dia. Nah, dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Aduh, ini coba diceritain dulu kenapa bisa berubah-ubah judul. Itu gimana ceritanya, Kak? Sampai akhirnya mengambil judul yang ini. Kalau untuk judul sendiri sebetulnya itu hasil kesepakatan sama editor ya. Mm-mm. Jadi editor memang waktu itu beri saran sepertinya yang lagi happening itu judul dengan judul bahasa Indonesia yang panjang-panjang gitu ya. Mhm. Jadi hanya membaca peluang aja sih dari teman-teman marketing waktu itu. Oke. Jadi sebelumnya itu memang pakai bahasa Inggris kan di awal. Mhm. Tapi ya karena memang melihat peluang yang lagi in saat ini, judul bahasa Indonesia tapi yang panjang-panjang gitu ya. Mhm. Jadi makanya terpikir untuk Iya, iya. menulis seperti itu. Jadi Oke. sebetulnya kalau untuk masalah judulnya ini tidak sengaja tercuat gitu ya. Jadi dari teman-teman editor sama anak-anak marketing waktu itu. Mhm. Gimana kalau ini aja? Oh boleh tuh, ya udah. Karena sebetulnya sih saya tidak pernah terlalu rewel ya untuk masalah judul gitu. Yang penting pesan dari yang saya ingin sampaikan itu menyentuh pembaca, udah itu aja sih sebetulnya. Oke, dan juga penulisannya juga udah dengan EYD juga tadi ya yang sudah dijelasin sama Kak Fira ya. Ada misinya soalnya ini ternyata ya. Oke, kita lanjut lagi karena mungkin udah banyak yang gak sabaran pengen ikutan nanya nih ya. Silakan yang pengen bertanya langsung sama Kak Fira Safitri. Nanti pertanyaan yang paling bagus, yang paling oke pertanyaannya itu bakalan dapetin buku terbarunya Kak Fira Safitri ya. Silakan langsung aja di 081802057000, boleh SMS, boleh WhatsApp, boleh juga telepon. Nah, kita lihat dulu ada yang udah ikutan sepertinya nih ya. Oke, di WhatsApp dulu ya Kak Fira ya. Selamat sore, saya Fadila. Izin bertanya nih terkait sharing session Pro 2 FM dengan Kak Fira Safitri. Oke. Tadi sempat mendengar, wah ini panjang pertanyaannya. Tadi sempat mendengar tentang proses lahirnya buku Dia Tidak Boleh Tahu Aku Mencintai Dia, sampai akhirnya diterbitkan oleh salah satu penerbit besar itu dengan pergantian judul beberapa kali. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya supaya bisa tetap konsisten menulis sampai tamat? Pernah bosan atau tidak sih saat menulis, atau gimana Kak Fira mengatasinya? Terima kasih katanya. Oh, ada 2 pertanyaan nih kayaknya ya. Oke. Ini mau dijawab dulu atau Dini bacain dulu semua pertanyaannya nih? Boleh. Oke, selanjutnya ya. Oke, dari siapa lagi nih ya? Selamat sore Kak Fira. Thank you so much ya for all experience that you share with us. Aku Jai dari Mataram. Mau tahu dong Kak Fira, sebagai seorang penulis pasti punya buku favorit. Nah, apa aja sih top 5 book versi Kak Fira, dan ada nggak rekomendasi buku yang Kak Fira suka dan harus banget dibaca sama anak muda? Dan kalau menjadi seorang writer itu gimana cara mencari solusi saat kena writer block? Thank you. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini panjang-panjang banget pertanyaannya ya. Karena kebanyakan yang bertanya ini pasti penulis gitu. Nah, Jadi, iya mereka kayaknya ya. biasa dengan Menulis panjang-panjang. naskah ya. Oke, kita lihat lagi dari siapa nih ya. Selamat sore Pro 2, ini dari Laluna di Mataram. Aku suka novel, pengen juga sih jadi penulis seperti Kak Fira, tapi suka bingung pas mau mulai kalimat pertamanya itu Kak. Kadang sudah mulai nulis, di tengah-tengah bingung ngembangin ceritanya. Minta sarannya dong Kak, seperti apa? Oke, itu dia pertanyaannya. 3 pertanyaan dulu. Yang pengen tanya lagi boleh banget ya. Tapi nanti kita tunggu jawabannya Kak Fira dulu deh ya. Gimana? Yang mana dulu nih yang mau dijawab? Yang pertama tadi. Yang pertama ya. Kendala mungkin ya. Dia ini bagaimana sih caranya supaya bisa tetap konsisten menulis naskah sampai tamat? Pernah bosan atau enggak? Terus gimana Kak Fira mengatasinya kalau bosan? Jadi gini, yang pertama menulis itu harus, yang paling pertama yang penulis harus ingat itu adalah ketika menulis itu harus tahu tujuan untuk menulis itu dulu ya. Tujuan menulis itu apa? Karena kalau sudah tahu tujuan menulis itu apa dan pesan yang ingin disampaikan itu apa, itu pasti memiliki komitmen sendiri untuk menyelesaikan naskah. Kalau ditanya bosan nggak gitu, karena selama ini sih pada saat bosan atau mungkin pada saat nggak mood itu lebih baik saya nggak menyalakan laptop ya, maksudnya saya lebih
tidak menyentuh naskah sama sekali gitu. Oke. Karena kalau kita bosen, apalagi pembaca kita ya, bayangin kalau kita harus menulis dalam keadaan bosen gitu. Kita aja bosen sama cerita, gimana pembaca nantinya gitu. Jadi pada saat bosen itu lebih ke narik diri aja, lebih baik menghindari lebih baik tidak bersentuhan sama sekali dengan komputer atau laptop pada saat itu. Karena sebetulnya yang namanya kendala itu ya ada diri kita sendiri ya. Kalau memang dari awal nggak punya komitmen, ya naskah itu tidak akan selesai. Tapi penulis juga manusia ya, maksudnya kalau ditanya bosan atau enggak ya pasti ada ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya menulis itu, bagaimana cara kita membuat menulis itu menjadi sesuatu yang fun lagi bagi kita, yaitu tidak harus memaksakan diri, ini harus menulis nih saat ini juga, tapi ini harus menulis. Menulis itu ya pada saat kamu ingin menulis aja gitu, jangan dipaksakan itu menjadi harus sesuatu yang kewajiban atau apa. Itu kalau kita memaksakan menulis, itu kita mematok dia sebagai itu sesuatu yang harus kita lakukan, khawatirnya nanti menulis itu tidak lagi menjadi sesuatu yang fun untuk dilakukan. Oke, jadi kita berhenti dulu, jeda dulu gitu ya. Ngopi dulu kali. Baru dilanjutin nulisnya kalau udah bosan ya. Oke deh, itu jawabannya untuk Fadila di Mataram tadi ya. Terus selanjutnya nih dari Jai tadi, katanya ada nggak sih punya buku favorit? Ya, rekomendasi buku yang Kak Vira suka dan harus banget dibaca sama anak muda. Terus pertanyaan yang kedua itu, kalau menjadi seorang writer itu gimana cara mencari solusi saat kena writer block? Oke. Sebetulnya kalau untuk solusi writer's block sendiri mungkin hampir sama seperti pertanyaan Fadila ya. Lebih baik tidak menyentuh tulisan sama sekali. Gitu. Jadi itu udah dijawab tadi ya. Gitu. Karena selain menulis itu kita juga masih memiliki kegiatan yang lain gitu ya. Kita masih memiliki hidup yang lain gitu. Maksudnya apa hanya karena dia penulis jadi dia harus berada di depan layar? Enggak gitu. Jadi kapanpun ketika kita merasa buntu, mengalami deadlock atau misalnya writer's block gitu, lebih baik tarik diri, matikan laptop, jauhkan semuanya. Jauhkan dulu ya, menjauh dulu dari naskahnya. Jangan sekalipun menulis pada saat kita sedang tidak ingin menulis. Gitu. Itu dia. Kalau masalah top 5 book ya, rekomendasi Kak Vira. Kalau untuk buku itu sesuai dengan apalagi kalau misalnya untuk remaja ya, kita tidak bisa bilang sesuatu ini cocok nih kayaknya buat remaja, karena yang namanya membaca itu sangat-sangat subjektif ya. Kita tidak bisa mengukur buku ini buku ini cocok atau misalnya bagus atau enggaknya itu sangat-sangat subjektif ya. Maksudnya secara objektif kita menyukai buku itu kenapa sih? Apa karena jalan ceritanya yang memang pernah terjadi dalam kehidupan kita, atau kedua si penulisnya sendiri memang menulis cerita yang baik gitu. Itu kan sebetulnya sangat-sangat subjektif ya. Tetapi memang kalau ditanya top 5 buku, saya karena memang dari awal sangat menyukai karya-karya literatur Inggris. Jadi karena beda-beda ya, kalau mungkin dia lebih cenderung ke literatur klasik atau mungkin lebih ke genre metropop gitu ya. Itu berbeda-beda ya. Tapi kalau untuk saya pribadi memang saya cenderung lebih ke literatur Inggris ya, literatur Eropa seperti itu. Oh gitu. Jadi pasti banyak ya rekomendasinya. Yang sebenarnya bukan masalah rekomendasi bukunya, tetapi penulis favorit mungkin ya. Oke, boleh. Sebetulnya, penulis favoritnya siapa? Jadi lebih ke Jane Austen ya, dengan Pride and Prejudice. Mungkin pernah mungkin pernah dengar itu, udah difilmin juga sih ya. Terus lebih semua karya-karyanya Jane Austen ya. Lalu ada yang namanya Wuthering Heights ya. Itu salah satu dari Emily Bronte, itu salah satu novel yang benar-benar membuat saya lelah sebetulnya untuk membaca. Karena baik karakter atau itu segala hal yang segala hal yang tidak masuk akal itu dijadikan masuk akal dalam buku itu, walaupun dengan cara yang membuat pembaca itu lelah karena terlalu menguras emosi ya. Tapi saya salah satu poin dari si Wuthering Heights-nya Emily Bronte dulu ya kita bahas, bahwa ya ternyata yang namanya membaca itu tidak melulu hal-hal yang muluk-muluk, hal-hal yang indah gitu ya. Itu salah satu novel yang sad ending sih sebetulnya gitu. Tapi ya itu, bahwa yang namanya membaca, yang namanya tulisan itu tidak semata-mata tentang kisah yang indah belaka gitu ya. Jadi ada yang menguras emosi juga. Itu terus terang saya di pertengahan tuh hampir ingin menutup buku. Jadi Wuthering Heights ini sebenarnya bacanya dari
waktu zaman SMA juga sih ya. Dari zaman SMA waktu itu, dari mulai yang bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesianya malah baru baca itu di waktu zaman S1 lah. Oke. Seperti itu. Itu Jadi lebih banyak literatur luar ya intinya yang Kak Fira baca. Lebih banyak literatur Oke. luar. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga tadi Kak Fira, karena waktu juga nih. Oh gitu. Iya, untuk katanya kalau sudah nulis di tengah-tengah bingung mengembangkan ceritanya, gimana sarannya Kak Fira? Dari Laluna. Kalau masalah mengembangkan tulisan itu ya kembali lagi ke komitmen kita untuk menyelesaikan naskah. Paling penting itulah mengingat tujuan kita. Jadi tujuannya itu seperti apa gitu. Oke, kalau misalnya kita sering kali kita mengawali tulisan ya tadi ya, dia bertanya bagaimana cara mengawali tulisan. Sebetulnya untuk mengawali satu tulisan itu hanya ada dua kok. Baik bisa memulai dengan narasi. Kalau misalnya tidak agak itu mungkin membingungkan ya mau ngomong apa ya, tapi kalau misalnya diawali dengan dialog gitu ya, tapi bisa juga dalam narasi. Misalnya dalam suatu narasi, misalnya siang hari dia melihat suatu kendaraan di ujung pojok sini, jadi bisa menggambarkan situasi itu paling mudah sebetulnya. Mengawali tulisan dengan narasi itu yang paling mudah. Cukup menggambarkan situasi pada saat si tokoh-tokohnya sedang berbicara aja gitu, tidak harus dengan dialog. Jadi itu sarannya. Jalan pintas itu biasanya jalan pintas paling baik itu biasanya langsung dialog gitu. Jadi memang harus ada narasi di awal, kemudian masuk ke dialog. Itu nanti akan mengembang sendiri ceritanya ya. Iya, mengawali tulisan itu cukup, kalau nggak narasi ya dialog gitu. Itu dia jawabannya Kak Fira untuk beberapa pertanyaan tadi. Nah, sekarang saatnya Kak Fira mengumumkan pertanyaan siapa yang paling oke sore hari ini dan berhak mendapatkan buku terbaru Kak Fira yang dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Silakan Kak Fira, pertanyaan dari Fadila atau dari Jai atau dari Laluna. Ini karena tiga kayaknya tiga-tiganya dapat deh. Jadi berasa nggak enak banget kalau hanya dua gitu ya. Iya. Tapi ini memang dirangkum untuk 3 orang. Oh gitu. Jadi ini semua dapat dong. Jadi paling kalau mungkin secara teknis ya nanti dari Pro 2 aja ya. Oke deh, siap. Thank you banget loh Kak Fira Safitri. Kita bakalan baca bukunya nanti ya. Ini udah ada di Gramet ya? Pastinya. Alhamdulillah kalau dari jadwal penerbitan sendiri sebetulnya dari tanggal 6 Juli ini, hari ini sudah beredar sih. Idealnya ya, kalau masalah pendistribusian di daerah belum cek lagi sih. Belum sempat ke Gramet juga. Kalau gitu kita nanti bakalan cari langsung buku terbarunya Kak Fira yang siap nih pastinya dibaca, yang dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Kak Fira Safitri, thank you banget ya waktunya untuk sore hari ini di Numpang Nampang. Sukses selalu, kita tunggu lagi karya-karya berikutnya. Terima kasih juga untuk sharing pengalamannya dalam dunia menulis novel ya. Thank you Kak Fira, selamat beraktivitas kembali. Itu dia sahabat kreatif ya, Numpang Nampang untuk sore hari ini. Dini mesti pamit undur juga. Untuk Numpang Nampang selanjutnya besok jangan lewatkan jam 4 sampai jam 5 sore. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.